Sini saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan saya jurnal yang membahas tentang eh, mengapa gugus fungsi berperan penting dalam menentukan sifat kimia dan aktivitas biologis obat, di mana diberikan referensi oleh ChatGPT. Hmm, Jurnal yang berjudul Menerapkan Aktivitas Analisis Gugus Fungsional untuk Mendukung Pembelajaran Mahasiswa dalam Kimia Obat. Nah, kita tahu. Gugus fungsional yang menentukan bagaimana obat berperilaku dalam tubuh, membentuk larutan, ionisasi, metabolisme, penyerapan, dan toksisitas atau ADMET, serta interaksinya dengan target molekuler melalui gaya non-kovalen seperti ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, dan gaya van der Waals. Fitur struktural ini mendefinisikan profil farmakokinetik dan farmakodinamik dan merupakan hal sentral dalam memahami kerja obat dan hubungan struktur aktivitas. Berdasarkan kalimat tersebut, kita ketahui bahwa gugus fungsi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sifat kimia dan aktivitas biologi suatu obat. Karena gugus fungsi menentukan karakteristik dasar molekul seperti polaritas, kemampuan ionisasi yang telah disebutkan ini tadi, beserta interaksi intermolekuler, dan ini mempengaruhi parameter farmakokinetiknya. Gugus fungsi di dalam jurnal ini seperti amina, karboksila, dan hidroksil itu mengalami ionisasi tergantung pada pH lingkungan sehingga dia menentukan kelarutan obat dalam cairan biologis. Selain itu, di dalam jurnal ini, berdasarkan pada jurnal ini, gugus fungsi ini juga berperan dalam interaksi obat dengan target biologis melalui ikatan hidrogen, gaya elektrostatik maupun interaksi hidrofobik. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana obat berikatan dengan reseptor atau enzim targetnya. Dan saya juga meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan saya jurnal yang menjelaskan tentang contoh konkret yang saya pahami, menggambarkan hubungan gugus fungsi dengan sifat kimia dan khasiat farmakologis obat, yakni gugus fungsional organik dan lokasi substitusinya dalam flavonoid alami. Tinjauan tentang kontribusinya terhadap kemampuan antioksidan, antiinflamasi, dan analgesik. Di dalam jurnal ini, hubungan gugus fungsi dan aktivitas farmakologi ini dilihat pada flavonoidnya. Flavonoid ini merupakan kelompok senyawa fenolik yang besar dan tersebar luas di seluruh kerajaan tumbuhan. Nah, flavonoid inilah yang berhubungan dengan eh, gugus fungsi beserta aktivitas farmakologisnya, di mana gugus fungsi yang disebutkan di sini yaitu cincin C6, C3, C6 sebagai metabolit sekunder penting yang berasal dari alam, yang merupakan bagian penting dari diet manusia. Flavonoid ini juga berperan sebagai analgesik yang menunjukkan sifat antioksidan dan antiinflamasi dengan gugus prenilasi berpotensi meningkatkan efeknya. Di dalam flavonoid ini terdapat hidroksil atau min-OH pada struktur flavonoid yang berperan penting dalam antioksidan karena mampu mendonorkan atom hidrogen untuk menetralkan radikal bebas. Selain itu, adanya gugus metoksi di dalam flavonoid ini dan prenil yang sudah saya sebutkan tadi yang mempengaruhi lipofilisitas molekul yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan senyawa untuk menembus membran sel dan meningkatkan aktivitas biologisnya. Variasi jumlah dan posisi gugus fungsi pada cincin aromatik tadi mempengaruhi aktivitas antiinflamasi dan analgesik. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa perubahan struktur gugus fungsi ini secara langsung memodulasi aktivitas farmakologis suatu senyawa melalui perubahan sifat kimia dan interaksinya dengan target biologis. Untuk mencarikan saya jurnal yang menjelaskan tentang mengapa polaritas, kelarutan, dan lipofilisitas sangat mempengaruhi absorpsi dan distribusi obat.
Kemudian dianjurkan untuk diharuskan memberikan contoh konkretnya. Menerapkan aktivitas analisis gugus fungsional untuk mendukung pembelajaran mahasiswa dalam kimia obat pengalaman 3 tahun. Di dalam jurnal ini disebutkan bahwa beberapa jenis obat atau senyawa obat ini mengandung banyak gugus fungsional yang dapat terionisasi. Nah, molekul-molekul ini sering ada sebagai zwitterion pada pH fisiologis dan mengenali bagaimana keadaan muatannya bergeser di berbagai lingkungan sangat penting untuk memprediksi penyerapan atau polaritas dan distribusi bioavailabilitas dan ekspresi ginjal. Berdasarkan penyataan tersebut, ionisasi suatu obat ini menentukan apakah obat tersebut berada dalam bentuk terionisasi atau tidak pada pH fisiologisnya. Yang terionisasi lebih larut dalam air, namun sulit untuk melewati membran lipid. Nah, oleh karena itu keseimbangan antara kelarutan dalam air dan lipofilisitas sangat penting untuk mencapai bioavailabilitas optimal. Perubahan kecil dalam sifat polaritas dapat menyebabkan perubahan signifikan pada profil farmakokinetik obat, termasuklah distribusi dan eliminasi obat. Saya meminta bantuan ChatGPT juga untuk mencarikan saya jurnal tentang tiga prinsip dasar dalam memahami interaksi kimia dalam sediaan farmasi. Kemudian berikan contohnya, contoh konkretnya. Saya mengambil jurnal yang berjudul Senyawa Heterosiklik Farmakologi Analog Pirazol dari Pertimbangan Struktural Rasional. Terjadinya modifikasi model ukus yang diinduksi etanol hibrida benzimidazol pirazol dengan substitusi pada kedua cincin aromatik dari bagian pirazol yang mengurangi indeks ukusnya. Kemudian gugus ortohidroksil pada cincin fenil tampaknya terlibat dalam ikatan hidrogen dengan bom proton karena afinitas pengikatan tertinggi yang dilaporkan untuk senyawa 64 hilang pada senyawa 63 dan 66 dengan penggantian gugus metoksi. Mediator proinflamasi juga memodulasi sensitivitas insulin dan melindungi terhadap sindrom metabolik. Jadi adanya hibrida molekuler rimonaban dengan substitusi kloro dan metoksi pada cincin fenil menimbulkan efek antidiabetik yang signifikan. Modifikasi struktur kimia suatu obat yang dijelaskan di sini, termasuklah gugus fungsinya, itu mempengaruhi sifat fisikokimia suatu obat seperti kelarutannya, stabilitas, dan reaktivitas. Di mana prinsip pertama yang dijelaskan berdasarkan kalimat di dalam jurnal ini, yakni ialah kompatibilitas, di mana bahan aktif utamanya itu tetap stabil saat dicampur dengan eksipien tanpa terjadi reaksi yang merugikan. Kemudian adanya stabilitas kimia, yakni walaupun terjadi perubahan lingkungan seperti suhu dan pH, itu menyebabkan degradasi obat. Lalu yang ketiga, seperti yang saya sebutkan terakhir kali, yakni interaksi molekuler seperti pembentukan ikatan hidrogen, terjadinya interaksi antara hidrofobik dengan hidrogen, ikatan hidrogen yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas obat. Sangat penting dalam pengembangan sediaan farmasi yang efektif dan juga stabil. Saya juga meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan saya jurnal yang menjelaskan sebuah studi kasus tentang pengikatan yang mempengaruhi aktivitas serta eliminasi obat dan kemudian sangat diharus dan kemudian berikan contoh konkretnya. Saya mengambil jurnal dari PubMed yang berjudul Bioaktivitas dan Hubungan Struktur Aktivitas Turunan Asam Fusidat, di mana studi kasusnya pengikatan obat yang mempengaruhi aktivitas dan eliminasi ini dapat dilihat tentang asam fusidat atau fusidic acid di dalam jurnal ini. Di dalam jurnal ini dikatakan bahwa asam fusidat adalah triterpen tetrasiklik alami yang diisolasi dari jamur yang secara klinis
digunakan untuk infeksi Staphylococcus systemic dan lokal, termasuk infeksi Staphylococcus aureus resistant methicillin dan Staphylococcus coagulase negatif. Nah, FA dan turunannya ini terbukti memiliki berbagai aktivitas farmakologis, termasuk antibakteri, anti malaria, anti tuberkulosis, anti kanker, pembalikan resistensi multidrug tumor, antiinflamasi, anti jamur, dan aktivitas antivirus secara in vivo dan in vitro. Aktivitas antibakteri dari FA ini itu bergantung atas kemampuannya berikatan dengan protein target, yaitu elongation factor G atau EFG. Aksi ini menghambat proses sintesis protein sehingga bakteri tidak dapat berkembang. Selain itu, perubahan struktur kimia yang terjadi di dalam jurnal ini, yakni terjadi pada fusidic acid, itu mempengaruhi kekuatan ikatan dengan target, yang pada akhirnya berdampak pada potensi aktivitas biologisnya. Nah, sifat kimia molekulnya ini juga mempengaruhi proses eliminasi, karena senyawa yang lebih lipofilik cenderung mengalami metabolisme di hati sebelum diekskresikan. Karena itu, pengikatan obat terhadap target biologis ini bukan hanya menentukan suatu efektivitas terapi, tapi juga mempengaruhi profil farmakokinetiknya.